Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8, sama saya Mas Fauzi, beserta rekan saya Rafli Bukhari Muslim. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan uh, presentasi untuk tugas jaringan saraf tiruan. Materi pada kesempatan ini adalah algoritma dan arsitektur perceptron multi layer. Oke, langsung saja akan dibacakan pertama oleh rekan saya Rafli. Nah, di sini kita ada latar belakang perkembangan teknologi, artificial intelligence, AI, dan machine learning saat ini sangat pesat dan telah ditetapkan dalam berbagai bidang seperti pengenalan wajah, pengenalan suara, analisis data, hingga sistem rekomendasi dalam proses membutuhkan suatu model komputasi yang mampu meniru cara kerja otak manusia dalam mengenali pola dan mengambil keputusan. Salah satu model awal yang digunakan dalam persiskan yaitu model jaringan saraf tiruan sederhana yang digunakan untuk melakukan klasifikasi data, namun prosesnya memiliki keterbatasan karena hanya mampu menyelesaikan masalah yang bersifat linear dan tidak dapat menggunakan pola yang lebih kompleks seperti kasus XOR. Setelah perkembangan kebutuhan akan sistem yang lebih cerdas dan akurat ketimbang dikembangkan multi yaitu jaringan saraf itu kan yang memiliki lebih dari satu layar lapisan dan adanya dan fungsi aktivitas NLP mampu mempelajari kompleks dengan data. NLP juga menggunakan algoritma backward recognition dalam proses pembelajaran yang memiliki model untuk memperbaiki bobot berdasarkan kesalahan yang terjadi sehingga menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Nah, di sini pengertian penggunaan perseptron adalah model dasar jaringan saraf tiruan yang meniru cara kerja biologis untuk melakukan klasifikasi sederhana. Percepatan digunakan untuk klasifikasi data sederhana. Input keputusan berdasarkan input komponen utama itu X buat dan W biasa B fungsi aktivitas. Nah, di sini ada cara kerja menerima input kita masukkan dalam bentuk variabel X1, X2 sampai Xn. Nah, yang kedua mungkin bobot Y. Setiap input memiliki bobot. Masing-masing input yang digunakan nilai tambah biasa semua hasil perkalian digunakan lalu ditambah. Yang ketiga, keempat, memasukkan fungsi aktivitas menunjukkan apakah ukuran aktif atau tidak, contoh fungsi step, kosong atau satu. Masukkan untuk yang kelima, masukkan fungsi aktivitas menunjukkan apakah neuron aktif atau tidak, contoh fungsi step, nol atau satu. Nah, di sini ada cara kerja absorption. Nah, di sini ada cara kerja respons seperti gambar input X1, X2, dan Xn. Masukkan data. Bobot W1 sama dengan X, W2 sama dengan X, W, N sama dengan X. Dikalikan bobot. Nah, biasanya ini kan jumlah dan biasa. Nah, fungsi aktivitas ada fx sampai 1. Ada fungsi aktivitas output. Oke, selanjutnya dibacakan oleh Ahmad Fauzi. Kelemahan perseptron tunggal. Satu, hanya untuk masalah linear, hanya mampu memisahkan data yang dapat dipisahkan dengan garis lurus, tidak efektif untuk pola non-linear. Kemudian kedua, tidak bisa menyelesaikan for problem kasus for tidak bisa dipisahkan secara linear menjadi bukti utama kelemahan perseptron. Kemudian ketiga, ada output terbatas atau binary, hanya menghasilkan dua kelas, yaitu 0 atau 1, tidak cocok untuk multiplex classification. Ya, next ya. Afli. Oke, kemudian keempat ada cara kerja singkat. Data masuk ke input layer, diproses di hidden layer dengan bobot dan aktivasi, diteruskan ke output layer dibandingkan dengan target atau hitung error. Kemudian kelima ada keunggulan. Keunggulan NLP mampu menyelesaikan masalah nonlinear lebih akurat dibandingkan persep yang tinggal digunakan dalam berbagai aplikasi AI. Oke, masuk ke contoh penggunaannya. Pengenalan wajah, prediksi data, klasifikasi gambar, deteksi penipuan, fraud, detection, diagnosa medis. Di sini ada ilustrasi gambar dari input, kemudian ada output juga. Oke, selanjutnya. Arsitektur multilayer perceptron atau NLP. Gambaran umum, NLP terdiri dari beberapa lapisan neuron yang saling terhubung.
fully connected, di mana setiap neuron di satu layer terhubung ke semua neuron di layer berikutnya. Kemudian ada struktur detail MLP. Ada input layer berfungsi menerima dan data dari luar, tidak melakukan perhitungan jumlah neuron, jumlah sama dengan jumlah fitur input. Kemudian ada hidden layer atau lapisan tersembunyi, tempat utama proses pembelajaran, bisa terdiri dari satu atau lebih layer. Kemudian ada setiap neuron itu menerima input dari layer sebelumnya, mengalihkan dengan bobot, menambahkan bias, kemudian menggunakan fungsi aktivasi. Kemudian ada output layer menghasilkan hasil akhir, jumlah neuron tergantung kasus. Satu neuron, klasifikasi biner satu neuron hasilnya multiplex. Ciri khas arsitektur NLP, fully connected atau semua neuron saling terhubung menggunakan fungsi aktivasi nonlinear, menggunakan bobot, Rex, dan bias diproses secara forward propagation. Kemudian ada fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi adalah fungsi matematika yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah neuron akan aktif atau tidak berdasarkan hasil perhitungan. Jenis-jenis fungsi aktivasi, satu, turn hyperbolic tangent output antara minus 1 sampai 1. Ada kelebihannya adalah lebih seimbang, geocentric, lebih baik dan dari sigmoid dalam beberapa kasus. Kemudian ada ReLU, rectified linear unit output, 0 jika negatif, nilai asli jika positif. Kelebihan lebih cepat dan dalam training mengurangi masalah finishing gradients. Kurangannya adalah bisa mengalami deep neuron. Kemudian yang ketiga yaitu sigmoid output antara 0 sampai 1, cocok untuk probability rumus berbentuk kurva S. Kelebihannya adalah mudah dipahami, cocok untuk output linear. Kekurangan bisa menyebabkan vanishing gradients. Ada beberapa fungsi aktivasi dalam NLP, mengubah hasil perhitungan menjadi sinyal yang bermakna, membantu model membedakan pola kompleks digunakan setiap neuron, terutama hidden layer. Kelebihan dan kurangan multilayer perception. Kelebihan multilayer perception atau MLP adalah satu, mampu menangani masalah non-linear. MLP dapat mempelajari hubungan kompleks dan tidak linear, berbeda dengan perception tunggal yang hanya linear. Kemudian kedua ada fleksibel, bisa untuk banyak kasus. MLP dapat digunakan untuk klasifikasi misalkan form email, regresi, prediksi harga, pattern recognition. Kemudian yang ketiga adalah akurasi tinggi. Jika dilatih dengan data yang cukup dan parameternya tepat, MLP dapat menghasilkan prediksi yang sangat akurat. Kemudian yang keempat, kemampuan generalisasi. MLP mampu memberikan prediksi yang baik pada data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya jika tidak ada overfitting. Kemudian ada kekurangan multilayer perception. Satu, membutuhkan data besar. MLP membutuhkan banyak data untuk belajar dengan baik. Jika ada sedikit hasil kurang akurat. Kemudian dua, ada waktu training lama. Ada ketiga, resiko overfitting, model terlalu menghafal data training sehingga bagus di training, buruk di data baru. Keempat, sulit menentukan parameter atau tuning, harus menentukan jumlah hidden layer, kemudian jumlah neuron dan learning rate. Kelima, sensitif terhadap instalasi robot. Oke, terima kasih. Demikianlah presentasi yang bisa kami berikan di kelompok 8. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.